Selamat datang di ruang belajar geografi. Hari ini kita akan belajar tentang perkotaan. Oke, sebelum kita masuk ke kota lebih dalam, maka kita harus tahu dulu apa itu kota. Kota adalah satu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis. Itu menurut Pintarto. Silahkan nanti dilihat pengertian yang lainnya ya. Kemudian kita ke tahap perkembangan kota, ada 5 tahap. Yang pertama adalah eopolis. Tahap ini adalah tahap pembentukan sebuah perkotaan di mana desa sudah memiliki sifat seperti kota. Kemudian di tahap kedua ada tahap polis. Ini sudah menjadi seperti kota tapi masih ada sistem agraris di dalamnya. Kemudian pada tahap berikutnya, tahap metropolis, ini sudah membentuk perkotaan dan sektornya sudah bergerak ke arah industri, jadi sudah tidak ada agraris sama sekali. Kemudian tahap berikutnya ada megalopolis. Megalopolis ini adalah gabungan dari beberapa kota besar yang membentuk suatu jaringan raksasa. Kemudian berikutnya tahap tiranopolis, ini adalah kota yang sudah mengalami penurunan dari manusianya itu sendiri, di mana angka kriminalitas, kemudian tirani, perang kepentingan situ banyak terjadi. Kemudian yang terakhir ada tahap nekropolis. Tahap nekropolis ini adalah suatu tahapan kota menuju ke kematian, di mana sudah mulai ditinggalkan banyak penduduknya karena sudah tidak nyaman untuk ditinggali. Oke, untuk tahap perkembangan kota ada 6. Jangan lupa diingat-ingat, mulai dari eopolis, polis, metropolis, megalopolis, tiranopolis, dan yang terakhir adalah kota mati atau yang sering disebut dengan nekropolis. Di Indonesia kira-kira udah sampai tahap mana nih? Eopolis kah? Polis, metropolis, megalopolis? Atau tirano sampai nekropolis? Menurut kalian sampai di tahap mana? Oke, nanti boleh komentar ya di kolom komentar. Oke, berikutnya kita ke materi struktur ruang perkotaan. Di sini ada 3 teori yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu teori konsentris. Teori konsentris ini menyebutkan bahwa pola ruang dari sebuah kota dibagi menjadi 5 zona, di mana masing-masing zona itu berbentuk seperti lingkaran yang terstruktur rapi gitu. Zona 1 itu adalah CBD atau Central Business District, di mana semua kegiatan itu ada di zona nomor 1. Kemudian zona 2 itu peralihan, di mana di situ ada zona perdagangan yang beralih ke permukiman, banyak mulai ada permukiman di situ. Kemudian zona 3 zona permukiman kelas buruh atau pekerja, zona 4 itu permukiman kelas menengah, dan zona 5 adalah zona penglaju atau zona permukiman yang beralih ke zona pertanian. Ini idealnya pada teori yang pertama. Namun teori yang pertama itu disempurnakan di teori yang kedua, di mana bentuknya itu tidak sestruktur atau tidak serapi di teori yang pertama, yaitu ada teori sektoral. Urutannya masih sama, hanya disebutkan di sini dalam perkembangannya ternyata pembagian wilayah itu nanti berdasarkan sektornya masing-masing. Jadi zona 1 CBD, 2 grosir dan manufaktur, 3 permukiman kelas rendah, 4 permukiman kelas menengah, dan 5 permukiman kelas atas. Urutan zonanya sama persis seperti yang konsentris, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda ya. Kalau di sini sudah per sektor seperti yang ada di gambar. Kemudian teori tadi yang 2 disempurnakan di teori yang ketiga, yaitu teori inti ganda, di mana ternyata sebuah kota itu memiliki inti atau pusat kegiatan lebih dari 1, bisa berkembang lebih dari 1. Nah, gambarnya seperti yang ada di layar, di mana nomor 1 sampai 5 itu sama seperti teori pertama dan kedua. Tambahannya ada di nomor 6, 7, 8, 9. 6 itu adalah zona industri berat, 7 adalah zona bisnis pinggir kota, 8 zona permukiman pinggir kota, dan 9 adalah zona industri. Itu perbedaannya.